Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Ansyaat Mbai mengakui aturan hukum terorisme di Indonesia terlemah di dunia. Aparat kepolisian akan selalu mengalami kesulitan melakukan pemberantasan terorisme selama payung hukumnya tetap seperti sekarang. Salah satu aksi terorisme yang melekat di benak warga masyarakat tanah air maupun mancanegara adalah peristiwa pemboman di Bali dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa. Dalam konteks Indonesia, argumentasi bahwa aktivitas terorisme tersenggara karena adanya faktor-faktor yang melingkupinya, seperti masalah kesenjangan sosial ekonomi, ketidakadilan, kemiskinan, tekanan globalisasi, selain tidak efektifnya manajemen publik di mana kelompok teroris itu berasal. Ketua Program Strata 3 Hukum Universitas 11 Maret Profesor Dr. Setiono pada Seminar Internasional Terorisme di Solo, Jawa Tengah mengatakan format koridor hukum yang tepat untuk mencegah terorisme. Yang penting itu adalah penegakan hukum. Jadi ada yang mengatakan bahwa biarlah undang-undang salah atau kurang, tapi berikan saya itu hakim, gitu, polisi, jaksa yang baik, nanti Indonesia akan baik. Nah ini. Jadi dengan demikian menurut saya itu yang penting adalah penegakan hukum. Penegakan hukumnya. Jadi kalau ada sesuatu yang akan menimbulkan terorisme, segera ditangkap. Namun Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Ansyaat Mbai pada seminar yang diselenggarakan program Doktor Ilmu Hukum Universitas 11 Maret mengatakan aturan hukum terorisme di Indonesia terlemah di dunia. Perangkat hukum Indonesia memberi kesempatan luas bagi terorisme untuk beraksi dan aparat hanya bisa melakukan reaksi atas aksi itu. Pemerintah dalam hal ini aparat keamanan itu bisa bertindak lebih proaktif. Justru sebelum terjadi aksi-aksi bom itu yang paling penting. Jangan seperti sekarang. Umumnya kita sangat reaktif. Tunggu ada bom dulu. Too late. Pendapat senada juga dikemukakan Ketua Umum DPN Gepenta, Parasian Simanungkalit. Menurutnya, payung hukum bagi aparat melakukan pencegahan sebelum kelompok teroris melakukan aksi yang dapat mengakibatkan dampak buruk dan bahkan merenggut banyak nyawa. Kita harus mempunyai seperti Undang-Undang Internal Act yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, bahwa orang-orang yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana terorisme itu dapat merupakan tindak pidana yang harus dapat dihukum. Harusnya begitu. Jadi ini undang-undang terorisme kita ini masih terlalu lembab karena itu adalah pemadam kebakaran, bukan pencegahan. Dalam pencegahan aksi teror dapat dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan keras seperti operasi militer dan pendekatan persuasif. Untuk Indonesia yang bisa dilakukan adalah pendekatan persuasif dengan cara mengubah pola pikir aksi teror yang mengatasnamakan agama. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Surabaya, Kiai Haji Gusole Marzuki mengatakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan semua umat beragama memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya secara damai. Islam tidak mengajarkan batasan hanya kepada sesama orang Islam saja, jangankan kepada di luar orang Islam, kepada alam pun, kepada lingkungan hidup, Islam diperintahkan untuk menjadi rahmat. Ini jauh berbalik sekali dengan nilai-nilai konsep terorisme atau konsep perusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Data Badan Nasional Penanggulangan Teroris menyebutkan dari sekitar 600 orang yang ditangkap dalam kasus terorisme, 220 orang saat ini telah bebas. Namun sebagian dari mereka ternyata kembali terlibat dalam aksi terorisme. Dalam jangka panjang diperlukan pemikiran pencegahan terorisme dalam format koridor hukum yang tepat untuk mengolah pluralisme, prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan keragaman kultural menuju aksi deradikalisasi secara melembaga.